Selamat datang di rumah Tuhan, selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Banyak kita mau bawa hati kita, mengucap syukur, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Boleh lambaikan tangan kita tinggi, kasih tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, buka hati kita bersama. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap umat-Mu. Kami bersyukur. Kau setia. Saat ku ada dalam lembah, Dia menantikan jawaban. Ku tahu Tuhan selalu ada, takkan pernah meninggalkan. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Kuasa-Mu Tuhan sempurna. Sama-sama pujikan saudaraku. Saat semua saat anugerah-Mu, anugerah-Mu selalu menopang. Hanya Kau Tuhan ku andalkan. Oh penolong, Kau penolong yang ku percaya. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Kami percaya di dalam setiap kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Kau ada bagi kami, Engkau ada di dalam hidup kami, menuntun, memimpin langkah kami. Berapa banyak kita percaya, bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu Tuhan naungiku, takkan ku ragu. Saat ku lemah maka ku kuat. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa
percaya, angkat tangan kita tinggi. Jalan gelap. Gelap ku melihat Kau harapan. Oh sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Sempurna. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah yang mengasihi dan kuasanya sempurna bekerja atas setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari bersuka cita bersama saudaraku. Angkat suaramu. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Say, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah
Yesus Allah berkuasa. Yang bersuka cita serukan dan pujilah namamu Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak di besarlah namanya, kekalah kuasa, aman begitu. Ya Allah bagi kita, ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, amin. Kasihnya pada Tuhan, sebab Tuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang besar, yang perkasa. Yesus Kristus namanya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami memuji, memasyurkan nama-Mu. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji. Sebut namanya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah Yesus Allah, Yesus Allah berkuasa. Yesus Allah berkuasa. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali, saudaraku. Shalom, Happy New Year NDC. Saya Priscilia Agatha, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Shalom saudara, saya dari Departemen NDC Youth membawa sebuah kabar baik untuk saudara semua yang berjemaat di NDC Central Park, yaitu ibadah NDC Youth akan diubah dari hari Sabtu menjadi hari Minggu pada pukul 11 dan pada pukul 13 siang dan akan dimulai pada tanggal 18 Januari 2026. Dan ibadah di hari Sabtu akan diubah menjadi ibadah NDC College. I will see you young people. God bless you all. Ibadah Usia Indah Kamis 8 Januari pukul 10 bertempat di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 The Core. Pengerjaan terus berlangsung untuk instalasi MEP, pengecoran gardu PLN, genset, dan finishing lantai 8. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau melalui aplikasi NDC.
dan laporan keuangan tersedia pada TV signage. Gereja NDC mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti program One Year Bible Reading 2026. Kita akan membaca seluruh Alkitab sampai tuntas dalam 1 tahun. Pendaftaran melalui aplikasi NDC di menu One Year Bible. Pendaftaran relationship level telah dibuka. Bagi jemaat yang sedang berpacaran dan berencana melangsungkan pemberkatan nikah di NDC dapat mengikuti kelas ini. Pendaftaran melalui core leader saudara. Untuk mendapatkan foto-foto ibadah di NDC, saudara dapat follow akun Instagram NDC Lenses. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh Engkau penolong. Kami percaya Tuhan. Kami bawa hati kami menyembah. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Umat Tuhan, angkat suaramu. Yesus, padamu ku amin. Kaulah penyelamat, terpujilah mulutku. Sepanjang umur hidup kami, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari bangkit berdiri. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup. Terpujilah Kau
sepanjang umur hidup kami. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan amin. Silakan saudara kembali. Silakan, thank you. Sisakan pemusik satu aja. Dan ibadah terakhir ini saya sharing tentang bagaimana kita perlu mendefinisi kembali worship, penyembahan itu apa. Ada banyak saudaraku dalam ibadah, orang itu misalnya begini ya, pelayanan pujian seperti ini. Nanti misalnya yang mimpin pujian itu dibagi. Yang satu ngomong gini, kamu praise-nya ya, aku worship-nya. Tidak ada itu di Alkitab. Kamu praise, aku worship. Ya, sebab mereka saling keterkaitan. Dan sebetulnya istilah worship leader itu perlu dikoreksi loh. Saya secara pribadi saya lebih cenderung pakai song leader daripada worship leader. Song leader itu memimpin nyanyian kepada Tuhan. Tapi worship leader itu pemimpin penyembahan. Siapa kita? Soal penyembahan itu kan urusan pribadi tiap orang. Jadi dan belum tentu kita yang di mimbar ini yang disebut worship leader lebih rohani daripada mereka dipimpin. Jadi sebetulnya lebih bagus gunakan song leader. Karena kita hanya menuntun lagu, memimpin lagu. Soal penyembahan, urusanmu pribadi dengan Tuhan. Karena penyembahan itu bicara keintiman dengan Tuhan. Orang kalau intim, tidak perlu rame-rame kan. Ya, kalau kita lagi berdua sama istri dalam keintiman, masa banyak bicara? Loh. Banyak yang belum menikah soalnya Tuhan. Jamah kelihatan wajah-wajah polos Tuhan. Nah, begini, supaya kita gampang. Sehingga nanti kalian kalau setiap kali minggu ke gereja, kalian lihat ada beberapa orang merasa, gue gak bisa nyanyi. Setiap kali gue nyanyi banyak meninggal. Kenapa? Suara gue miring-miring. Gini loh, nanti saya akan tunjukkan, Anda pun yang gak bisa nyanyi, Anda pun nanti bisa dikategorikan sebagai penyembah. Bukan didasarkan atas suaramu. So kita akan melihat memulai dengan start sebuah pemahaman seperti gedung bangunan. Next slide. Oke. Tunjukkan. Nah gitu ya. Kita lihat bangunan ini disebut the building of worship. Bangunan penyembahan. Oke. Bangunan akan penting. Pertama ditentukan oleh apanya? Fondasi. Setuju ya? Gedung ini kalau tidak ada fondasi yang kuat, saudaraku, kita nyari lompat-lompat, terus kemudian ada gempa bumi, katakanlah 5,0 aja. Aduh saudaraku, robohlah gedung ini. Tapi struktur ke bawah, pap, fondasi tidak perlu kelihatan. Tapi yang penting kokohnya itu. Nah saya akan berikan contoh, fondasi penyembahan. Itu Kejadian 2 ayat 15 berkata begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah Eden itu artinya the spot of God's presence. Titiknya hadirat Tuhan. The place of the presence of God. Tempat hadirat Tuhan itu Eden artinya, arti rohaninya. Nah Tuhan menempatkan manusia pertama di taman Eden itu. Tuhan menciptakan manusia pertama kali manusia itu melek, yang dilihat siapa? Tuhan.
di dalam hadiratnya. Dengar saudara, kebutuhan terpenting kita adalah hadirat Tuhan. Oke, nah makanya saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan bilang sama manusia tuh, oke, sekarang kamu sudah ada di taman ini, tugasmu pertama, usahakanlah taman ini. Kata usahakan di dalam bahasa Ibrani dipakai kata abad. Turunannya namanya avodah. Dari avodah itu menjadi bahasa Indonesia ibadah. Avodah. Apa artinya avodah? Artinya pekerjaan kita adalah pelayanan keimamatan bagi Allah. Jadi pekerjaan itu merupakan wujud penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dengar saudara. Penyembahan tidak dibatasi hanya nyanyi di mimbar berbahasa roh. Penyembahan itu seharusnya sejatinya fondasinya adalah seluruh aktivitas hidupmu itu seharusnya penyembahan bagi Tuhan. Itu kata dasar pertama avoda. Jadi kalau kamu kerja di kantor dan kamu bekerja dengan segenap hati, next slide. Lihat, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu penyembahanmu walaupun kamu gak pakai nyanyi. Pahami dulu fondasi ini penting. Supaya kita sadar kalau kita bekerja, doing business, kita kerjanya sungguh-sungguh nih. Membayangkannya ini untukmu Tuhan, bisnis ini. Pelayanan ini untukmu. Itu sebetulnya penyembahan walaupun kamu gak bikin pakai musik, pakai nyanyian. Itu dari bahasa aslinya avoda. Jadi jangan hanya rajin bekerja karena ada bosmu. Kan banyak orang gitu ya. Tapi di sini nggak ada ya. Itu karyawan kutub utara bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter perempatan jalan Gang Buntu. Begitu bos gak ada, santai main game. Aduh. Toto mobil bos datang. Bos datang. Yang penjualan itu berapa ya? Kalau orang ngerti prinsip penyembahan, kamu bekerja dengan sungguh-sungguh. Itulah penyembahanmu. Saya ajari gini ya. Jadi waktu kamu ngetik komputer, kamu mesti ngomong gini, Tuhan, terimalah pekerjaan ini sebagai penyembahanku di hadapanmu. Sekalipun aku tidak bisa menyanyi atau main musik. Fondasi. Ini penting supaya kita itu jangan jadi orang yang hidup di dua alam. Nanti kita disebut menyembah di gereja, tapi begitu keluar kita tidak melakukan sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Kita tetap tinggal dalam dosa, kita kompromi dengan dunia ini. Makanya Tuhan tuh paling marah sama imam kepala ahli Taurat itu. Dia bilang gini, celaka kamu. Munafik. Kenapa? Oh jalannya. Ketemu orang, shalom. Dan Yesus berkata, mereka kalau berdoa pakai jubah panjang, mereka pilih tikungan-tikungan jalan raya. Dan di situ mereka menaikkan doa-doa. Tujuannya apa? Kelihatan orang. Engkau penguasa langit dan bumi. Supaya dilihat orang, sejatinya nggak seperti itu. Tuhan tuh membenci kemunafikan. Kata munafik dalam bahasa Yunani pakai kata hipokritos. Hipokritos adalah orang yang memainkan seperti memainkan drama dan tidak aslinya. Saya suka nonton drama Korea. Sebutkan siapa? Moon Embracing the Sun, Joseon, sudah. Crash Landing on You. Sudah, kesasar di Korea Utara. Queen of Tears. I know. Saya kenal baik Kim So Hyun dengan segala kegantengan dan kegagahannya. Dadanya bidang, tinggi, nggak seperti saya. Saya tahu siapa Song Hye Soo. Si cantik satu itu. Kim So Hyun, pertama kali saya nonton dia waktu COVID. Dia main jadi raja di kerajaan Joseon. Moon Embracing the Sun.
20 seri kalau nggak salah. Kan nggak boleh kemana-mana Pak Joshua. Jangan salah loh. Waktu itu gereja nggak bisa kan, tutup semua. Jadi beta nonton. Oh jangan salah, setelah doa pagi, baca Alkitab, renungan firman, nulis buku, lalu kemudian doa online, pelayanan online, malam harinya nonton. Beberapa bulan kemudian saya lihat the same person, Kim So Hyun, main film yang lain jadi mata-mata Korea Selatan. Korea Utara ke Selatan. Ketemu lagi di Christ Landing on You kan. Nyambung. Dia jadi orang yang aku masih ingat. Berapa bulan kemudian, 2 tahun lalu kalau nggak salah, saya ketemu di Queen of Tears. Orang yang sama. Jadi menantu konglomerat. Tapi orang sama dengan peran yang berbeda-beda. Nah, Yesus itu paling marah kalau kita hidup sama, tapi kita berperan seperti drama di luar sana. Kita nggak sama rohani seperti ke gereja. Itu yang disebut kemunafikan. Dan itu bukan penyembahan. Singing a spiritual song does not make you spiritual. Kamu boleh menyanyi lagu rohani, tapi tidak menentukan kamu jadi rohani, bukan? Kecuali hidupmu takut akan Tuhan, selaras dengan kebenarannya. So, apapun yang kamu lakukan sekarang, selama kamu lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia, itulah penyembahanmu. Fondasi kita lewatkan, selesai. Kita naik, next. Struktur bangunan. Oke, selalu ada tiang, selalu ada dinding, ada atapnya. Mana ayatnya? Kejadian 22 ayat ke-5. Saya coba menggambarkan, karena beberapa waktu lalu saya lagi duduk merenung. Gimana ya menjelaskan kepada jemaat soal penyembahan ya? Supaya mereka bisa ngerti. Tuhan kasih hikmat ini. Bayangkan sebuah bangunan. Saya percaya kamu pulang, nanti kamu akan menikmati bagaimana kamu akan terus G. Ku terhubung denganmu. Angkat suaramu. Mantap Pak. Melekat. Yang berdaulat atasku. Kenapa sih kalau kita puji-pujian kok kayaknya tetap cuma gini? Kenapa kita nggak sama Tuhan waktu angkat tangan tuh? Kenapa kita nggak? Lakukan dengan segenap hati seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalian tadi waktu kalau kalian lakukan betul dari hati untuk Tuhan, bukan supaya kelihatan keren di hadapan itu penyembahan. Sekalipun kalian tidak bahasa roh, kalian tidak angkat tangan, tidak berlutut. Kamu tidak mungkin kalau ngerti ini memasukkan pajak. Kamu tidak akan mungkin melakukan double accounting. Sorry ya. Kalau kamu melakukan di luar sana, melanggar firman, di sini kamu menyembah, tidak ada gunanya penyembahanmu. Jadi strukturnya apa? Kejadian 22 ayat ke-5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Halo. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Sembahyang di sini digunakan bahasa Ibrani sakah. Bahasa Inggrisnya bagus, worship. Jadi gini. Saya selain gembala, saya dosen sekolah Alkitab. Dalam dunia ilmu teologi ada istilah kalimat atau kata pertama disebutkan. Ya. Jadi
kapan satu kata disebutkan, itu biasanya teolog-teolog itu menyoroti. Supaya nanti dalam penggunaan selanjutnya jangan menyimpang. The law of first mention, itu namanya. Kapan kita ketemu kata menyembah, worship pertama kali, itu Kejadian 22 ayat yang kelima ini. Di dalam Kejadian 22 ayat 5 itu Abraham bilang sama kedua bujangnya. Abraham itu sebelumnya disuruh Tuhan, ini udah opa oma, udah kepingin punya anak. Lalu sekian lama nunggu, singkat cerita punya anak namanya pertama Ismail kan. Karena si Sarah gak kuat. Wah, gua gak punya anak. Gua kan punya bujang, pembantu. Cakep kan, hitam manis, hitam manis, hitam manis, yang hitam manis orang Mesir. Abraham bilang, maksud lo? Nggak apa-apa deh, kami ini dia deh. Supaya dia lah hamil punya anak, ntar itu aku akui sebagai anak. Ditawari, direstui istri lagi. Abraham langsung, kalau ini ayam betina, Abraham langsung dan lahirlah Ismail. Dan gara-gara ini persoalan gak selesai sampai hari ini. Hanya karena ketidaktahanan menunggu waktu Tuhan. Yang lagi pacaran dengerin baik-baik. Ketika cowokmu sudah mulai kurang ajar, mau macam-macam minta aneh-aneh, bilang sama dia, sabar, tunggu waktu pemberkatan nikah. Kalau cowokmu bilang sedikit nyoba, berdirilah dengan tolak ikat pinggang. Tolak pinggang gini. Katakan kepada cowokmu, dalam nama Yesus, keluar. Pakai bahasa Jepang. Sabaro, sabaro, sabaro. Oke. Jadi ini penting sekali. Abraham akhirnya, singkat cerita, anak perjanjian, Sarah melahirkan. Udah tua tuh, punya Ishak. Ishak remaja, preteens lah. Ada yang memperkirakan sekitar 12-an tahun. Tuhan bilang, persembahkan anakmu sebagai korban. Pak Joshua, Bapak punya anak laki-laki kan? Umur berapa? 13, kurang lebih. Tahu-tahu tadi malam Tuhan datang. Joshua, mana dia anakmu laki-laki itu? Ini. Joshua, persembahkan putramu satu-satunya sebagai korban di hadapanku. Kira-kira respon Bapak gimana? Tolong dijawab. Kapan lagi kan? Pak, coba. Tolong dijawab. Hah? Dia bilang, ya Tuhan, sungguh? Karena udah tahu ceritanya Abraham. Coba kalau gak tahu ceritanya, ini kuasa gelap ini. Roh jahat, dalam nama Yesus keluar. Enak aja gue dapat susah. Suruh korban. Korban itu dingek. Dibunuh. Jadi korban api. Abraham taat. Come on man. Abraham taat tanpa babi bu dan rahasia pria suami. Dia enggak kasih tahu istrinya. Di film bioskop dia kasih tahu istrinya, makanya nggak bisa lepaskan. Di Alkitab nggak ada tuh dia diskusi sama istrinya. Tapi jangan dipakai ayat ini kamu tidak cerita sesuatu sama istrimu loh ya. Abraham pernah menyimpan rahasia. Enggak, konteksnya beda. Oke. Lalu pergilah dia, bawa 2 bujangnya. Lalu kemudian supaya nggak sepi, kasih musik pelan gitu.
mendramatisir. Udah nih, tinggal Gunung Muria udah kelihatan nih kan. Dia bilang sama bujangnya, tinggallah kalian di sini ya. Aku beserta anak ini akan pergi gunung sembahyang, worship, sakah. Artinya apa? Sujud bertelut, mukanya sampai menyentuh tanah. Pak, Abraham kok tidak pernah sujud bertelut, mukanya sampai ke tanah. Ini dia secara fisik tidak melakukan. Tapi tindakan Abraham untuk taat menyerahkan anaknya, itu seperti tindakan sujud bertelut, penyerahan total. Aku nggak sanggup tanpa engkau. Aku nggak bisa tanpa engkau. Saudaraku dikasih Tuhan, begitu jalan ke sana anaknya tanya, Papa, mana korbannya? Binatangnya mana? Kita udah bawa kayu, udah bawa apinya. Manakah korban kambing dombanya? Kira-kira waktu ditanya begitu, gimana perasaan Abraham? Tertusuk-tusuk. Dia mau bilang gimana? Sebetulnya kamulah yang mesti dikorbankan. Hancur hatinya. Gini loh. Penyembahan itu bukan sekedar menyanyi. Penyembahan itu satu sikap ketaatan yang dipenuhi dengan pengorbanan kepada Tuhan. Sakah itu. Maka jangan menyimpang. Ini kata worship pertama. Kalau cuma sekedar nyanyi gini, apalagi cuma show, coba entertain, cuma supaya kelihatan keren. No, bukan itu. Dia taat sepenuhnya. Dia berani berkorban. Bahkan, maaf ya, dia berani mengorbankan masa depannya. Karena anak satu-satunya, pewarisnya, dipersembahkan. Artinya apa? Ini masa depannya kan? Anak itu masa depannya orang tua kan? Dia serahkan masa depannya. Dia serahkan semua totalitas. Itulah penyembahan. Ada pengorbanan yang luar biasa yang Abah berikan. Dan ketaatan yang luar biasa. Maaf saya buat statement ini. Tolong disajikan karena sudah saya tulis. Worship without obedience is like a church without Christ. Penyembahan tanpa ketaatan sama dengan gereja tanpa Kristus. Cuma perkumpulan sosial tok. Adakah gereja tanpa Kristus? Banyak. Karena mereka membuat sesuatu untuk menyenangkan manusia. Mereka kompromi dengan dunia ini. Dan tidak ada ditekankan kehidupan kesucian. Takut akan Tuhan. Khotbah-khotbah cuma motivasi. Seperti seorang motivator. Tapi tidak pernah menegur dosa. Banyak. Tapi saya bersyukur NDC tidak seperti itu. Di sini tegas. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Kalau hitam katakan hitam, kalau putih katakan putih, gak bisa dicampur, abu-abu. Tegas. Nah, siapa teladannya? Yesus Kristus. Yesus terkenal taatnya. Sampai mati di atas kayu salib. Makanya Bapak meninggikan namanya dan diberi nama di atas segala nama. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kenapa? Dia taat sepenuhnya. Mari minta anugerah Tuhan. Supaya kita diberi kemampuan untuk bisa taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kamu tidak bisa taat dengan kekuatanmu sendiri. Saya pun tidak bisa taat dengan kekuatan sendiri. Makanya Tuhan kasih grace, anugerah, charis bahasa Yunaninya. Kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang memampukan kita untuk bisa menjadi taat melakukan firman. Grace lah yang memampukan. Dan semua kita disediakan grace. Jadi jangan pernah berkata aku tidak mampu melakukan firman ini. Sudah disediakan grace, anugerah. Tinggal kamu taat melakukan atau tidak. Dan Yesus melakukannya sampai rela mati di atas kayu salib buat kita semuanya. Itulah struktur tiang, dinding, dan atap. Sikap penyembahan yang disertai dengan penuh ketaatan dan pengorbanan. Oke, sekarang berikutnya apa? Next slide. Aksesoris. Kita perlu dong LED.
Ini bukan LED ya, LED. Kok bisa? Mahal. Apalagi yang melengkung, Pak. Tadi pagi sampai siang Pastor Michael Gunawan dari GSCS Surabaya khotbah di sini. Saya khotbah di Surabaya di GSCS. Itu layarnya melengkung ini, Pak. Terus di bawahnya ini LED semua. Saya bilang di Surabaya, Mike, ngomong bahasa Jawa aku, mau Surabayaan. Iku larang kabeh ku Mike, LED. Pak Roni tahu Pak kameranya? The first camera, the best camera in Asia, dia bilang. Coba Pak Roni lihat gambarnya, tajam. Orang jerawatnya agak kelihatan. Pori-porinya orang bisa kelihatan. Bocor aja, saya bocorin ya. Dia bisikin saya. Pak Roni tahu nggak berapa? Bayanganku kamera kan paling banter 100.000. Dia bilang gini. Jangan bilang Mas Michael loh ya. 3-4 M. Itu kalau diberikan nasi padang, semua makan kenyang sampai 3 porsi masih sisa duitnya kan. Terus kita butuh sound system. Saya beritahu sound system NDC, khususnya kalau saya di mimbar, keren. Saya khotbah di sini pernah sampai 6 kali khotbah, aku nggak ngotot. Terakhir 7 kali, ingat itu. Sampai aku pijet di belakang terus. 7 kali khotbah. Pulang tuh kayak saya, udah jangan tegur saya. Kayak orang habis sunat itu Pak. Capek. Tapi saya bersyukur sekarang di jadwal cuma 3 kali. Ini enak banget. Saudara, dengarkan saya paling belakang. Itu aksesoris. Musik ini aksesoris. Tarian tadi. Itu kalau yang gini-gini kamu lihat itu zaman saya itu John Travolta, Saturday Night Fever. Belum hidup mereka. Itu aksesoris. Kenapa tepuk tangan? Aksesoris. Kenapa angkat tangan? Aksesoris. Kenapa harus ada pemisahan harmonisasi suara 1, suara 2, suara 3, kalau bisa suara 4? Aksesoris. Ya. Aksesoris. Kayak kamu punya rumah, kamu perlu apa? Kursinya, ranjangnya, lukisan dinding, foto-foto di dinding. Mau kamu rumah nggak ada apa-apanya, nggak ada hiasannya apa-apa, terus kamu masuk itu, tidurnya di mana? Silakan pilih. Begitu luas sekali lantai ini, mau kiri dalam, kanan luar. Aksesoris. Jadi ada nggak ada ya nggak apa-apa. Tidak selalu harus ada. Tapi fondasi harus ada. Tiang, dinding, atap harus ada. Paham sekarang ya? Terakhir sekarang. Setelah semua bangunan berdiri, hiasan ada, foto-foto sudah ada. Desain interior dibuat keren. Sekalipun itu kategori aksesoris. Kira-kira apa lagi yang penting buat sebuah rumah? Jangan Bapak yang jawab. Biarkan domba-domba ini. Kira-kira apa yang penting? Atmosfernya. Rumahmu boleh mewah dengan segala fasilitas. Tapi kalau atmosfer pertengkaran tiap hari. Suami istri gak akur, orang tua anak gak akur. Kerasan gak kamu tinggal di situ?
Minggat. Betul tidak? Atmosfer penting, Pak. Apa gunanya kamu punya rumah mewah tapi cinta tidak ada di situ lagi? Suamimu udah jalan sama perempuan lain. Apa artinya gedungmu boleh mewah tapi orang tuamu tidak take care kamu? Kamu ambil rapot, ambil sendiri. Urus sendiri. Pokoknya yang penting berapa biaya kuliah papa mama kasih bayar. Tapi bukan itu yang kamu cari kan? Kamu butuh bisa conversation, ngobrol sama mereka. Kamu butuh untuk supaya kamu bisa curhat sama orang tuamu. Tapi orang tuamu berkata, gak ada waktu. Mana enak sih kamu tinggal di rumah seperti itu? Sekalipun orang tuamu kaya. Sudah nonton The World of Marriage? Kalian terlalu rohani. Berdoa terus kerjanya. Tidak mengetahui situasi dunia. Gak ngerti The World of Marriage, Pak. Aquero loh, Pak. Di situ kan ada seorang anak, Jun Yung. Gak betah di rumah mamanya, gak betah di rumah papanya karena papanya punya istri baru. Atmosfer penting. Nah, pengen tahu atmosfer? Saya tutup dengan ini. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, ini Yesus yang berkata, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Atmosfernya itu kata menyembah di sini proskuneo. Bahasa Yunaninya, bahasa Greka. Proskuneo artinya mencium. Seperti seekor anjing mencium tangan tuannya. Siapa punya anjing di rumah? Angkat tangan. Oke, turunkan tangan. Banyak juga. Siapa makan anjing? Orang Manado, orang Batak, orang NTT, Ambon. Apa bedanya anjingnya orang Manado sama anjingnya orang Jawa? Anjingnya orang Jawa di bawah meja. Anjingnya orang Manado di atas meja. Jadi lauk pauk. Apa bedanya? Orang Manado ketemu anjing liar, anjing galak dengan orang Jawa di jalan. Orang Jawa akan berteriak, asu, lari. Betul toh? Kiri, lari. Orang Manado dia tolak kiri kanan. Dia tanya temannya, "Jangan ali, ada orang kaya enggak?" Dari siapa dong? Jangan bilang pas siapa-siapa. Kita mau toki pak dia. Kong, kita mau bungkus bawa pulang. Kong sampai rumah RW. Yang masih makan anjing bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Dulu sebelum saya bertobat saya makan anjing. Saya ada darah Manado. Begitu saya bertobat saudaraku, tiba-tiba hilang. Dah. Belajarlah dari anjing, hai pemakan anjing. Kamu pulang ke rumah nanti, anjingmu tidur nih. Kamu pulang, bawa motor, klak atau mobil. Dia tidur, dia terus tidur atau bangun? Keras, bangun. Begitu dia tahu kamu yang datang karena kamu tuannya, dia bukan cuma bangun. Sorry, aku gak bisa tiru baik karena aku bukan dia. Tapi yang jelas, begitu kamu turun dari mobil, dia langsung out, out, out. Gonggongannya berbeda dengan gonggong maling. Betul gak? Dan ketika kamu buka pintu rumahmu, dia udah nunggu. Begitu kamu buka pintu, kamu urutkan tangan. Yang dia lakukan apa? Dia cium tanganmu. Dia jilat tanganmu. Dan bahkan dia kepingin melompat. Ingin memeluk kamu. Yesus pakai penyembahan dari pengertian ini. Kenapa anjing bisa segera bangun? Bereaksi seperti itu. Berespon yang luar biasa.
1, anjing ngerti siapa tuannya. Siapa yang kasih makan. 2, anjing ngerti sebuah kerinduan, kangen. Itu atmosfer. Apa gunanya kamu nyanyi-nyanyi, kamu tidak ada kerinduan? Cewek-cewek pilih mana? Cowok romantis atau enggak? Jujur, kamu pasti pilih yang romantis. Ketika dia datang sama kamu, dia ngomong begini. Izinkanlah ku kecup keningmu. Bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Itu cowok pertama. Cowok lain kedua datang sama kamu. Halo, apa kabar? Aku cuma bilang sama kamu, aku janji sama kamu. Kamu bagaimana? Pilih. Pilih yang mana? Wanita yang baik tidak peduli masalah uang. Dia lihat pria itu halus, ngerti ungkapkan cinta. My main need as a woman is not money, nor the best facilities, but his love. So sweet. Itu atmosfer. Ada kehangatan, ada cinta. Sampai tadi saya masih nyanyikan lagu ini buat istri saya, Pak Joshua. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. To love, angkat suaramu jemaat. Love, angkat tanganmu. The way I love you. "33 tahun saya nikahi dia sampai sekarang. Saya tidak, by the grace of God, saya tidak pernah mengkhianati sekalipun cintanya. Saya tidak punya apa-apa, saya bukan pengusaha, saya pendeta full time pastor. Saya tinggal di Jakarta di rumah di mana ada pengusaha meminjami rumah. Saya punya mobil di mana itu jemaat memberikan kepada seorang yang lain dan orang lain itu kasih pinjam ke saya. Saya digaji tiap bulan oleh gereja. Saya bukan orang kaya raya soal uang. Tapi saya mengalami cinta hebat bersama istri saya. Buat saya itu sudah lebih dari cukup. Atmosfer. Love. Ayo pulang. Ayo sudah. Loh ayo berdiri sudah selesai. So fondasinya ngadeg kok kabeh rek. Diri yo. Ya apa sih arek-arek iki? Metu Surabaya nih. Maaf saya keceplosan bahasa. Saya bisa bahasa Surabayaan, saya bisa bahasa Manado-an karena saya berasal dari dua daerah itu. Makanya kayak Yahudi kan campurannya. So setelah ini kamu yang agak laki-laki gitu loh. Jangan melambai gini. Nah. Ketika kamu melakukan dengan segenap hatimu seperti itu Tuhan, itu penyembahanmu. Ingat ya, jangan cuma di gedung ini. Kamu kerja atau apa? Ya, Kerja, kuliah? lagi kuliah Pak. Kuliah. Ketika kamu kuliah sungguh-sungguh, kamu mengerjakan tugas dari dosenmu sungguh-sungguh, ngomong sama Tuhan, ini penyembahanku buat Engkau Tuhan.
Walaupun kamu tidak nari dan tidak nyanyi waktu itu. Dengar saudara. Worship itu ya seluruh hidupmu ini yang menjadi pelayanan keimamatan bagi Allah. Yang dilakukan teman-teman kita ini sebagian kecil pelayanan worship. Tapi worship sejati keseharianmu bersama dengan Tuhan. Kerjalah dengan sungguh-sungguh takut Tuhan. Jangan kompromi lagi sama dosa. Jangan pacaran sembarangan. Hiduplah dengan benar supaya hidupmu, pekerjaanmu berbau harum bagi Tuhan, menjadi penyembahan di hadapan Tuhan. Belajar taat, berani berkorban, itu tiang-tiangnya, atapnya. Ekspresikan, angkat tangan, tepuk tangan, sujud, apapun. Itu aksesorisnya. Tapi jangan lupa yang terakhir. Atmosfer rumah itu penting, cinta, kehangatan itu penting. Oke, selesai sudah. Jadi ingat ya, pulang bawa bangunan ya. Nama bangunan apa? Worship. Kepingin nyanyi lagu cinta, tapi sama Tuhan Yesus. Aksesorisnya nanti saya minta kalian nyanyinya gini ya. Yang suami istri nyanyinya gini. Rendahkan dirimu, rendahkan. Nah. Suami istri nyanyinya gini nanti. Kamu tangan sini. Oke? Nah, okay. I love you, 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 and my heart will follow, wholly after you. I love you, 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 and my heart will follow, wholly after you. Waktu kamu setir mobil pulang, ketika kamu jaga hati dengan segala kewaspadaan, kamu naik motor, kamu jalan dengan baik, waktu sampai di rumah, kamu melakukan aktivitas, kalaupun kamu sedang nonton film, tetap jaga hati. Kita melihat film itu sudah mulai mengarah ke arah pornografi, dimatikan, skip, ganti yang lain. Karena itu penyembahanmu. Gak mungkin sikap penyembahan kamu nonton pornografi. You downgrade the Holy Spirit inside of you. Waktu kamu pacaran, kamu gak akan kurang ajari cewek itu. Kamu akan hormati dia sebagai wanita yang suci. Dan kamu tidak akan mengambil manfaat hanya menuruti nafsumu. Hai laki-laki. Karena kalau kamu pacaran dengan benar dengan dia, itulah penyembahanmu di hadapan Tuhan. Tercekap mereka, Pak. Ya, saya sedang bicara yang sesungguhnya ini. Jadi hilangkan bukan drama-drama, enggak usah kor ya. Hilangkan drama-drama Kristen kita. Kelihatan rohani tapi di luar kita enggak seperti itu. Lebih baik apa adanya. Kalau hari ini kamu banyak kesalahan, kenapa kita tidak mau bertobat untuk minta ampun sama Tuhan dan mulai memperbaiki hidup? Daud itu tidak lebih baik daripada Saul loh. Istri orang digauli, men. Suami istri yang si suami perempuan yang digauli itu disuruh maju perang paling depan supaya cepat mati.
Kenapa Tuhan masih ngomong sama Daud? Padahal dia orang pendosa kan? A man after my own heart. Seorang berkenan di hatiku. Kenapa? Karena Daud waktu ditegur Nabi Nathan. Kamu berzina, kamu berbuat dosa. Daud langsung, aduh iya aku bertobat, aku minta ampun Tuhan. Dia segera bertobat meninggalkan dosanya. Dan dia tidak tinggal dalam dosa lagi. So, ayo bertobat. Supaya kamu yang lakukan semuanya merupakan penyembahan di hadapan Tuhan. Tolong didoakan Pak. Saya sudah selesai. God bless you all. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk malam hari ini, di mana Engkau sedang berbicara secara khusus di tengah-tengah kami. Engkau merindukan ada sebuah hubungan yang intim Tuhan. Kami sadar bahwa Engkau menciptakan kami dengan satu tujuan, menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Dan akan belajar bagaimana dasar dari penyembahan. Kami belajar tiang Tuhan, tembok dari pengajar, dari penyembahan. Kami juga belajar aksesoris dari penyembahan itu. Dan kami juga belajar Tuhan tentang atmosfer dari penyembahan itu. Kiranya ini kami bawa pulang. Menginspirasi kami untuk hidup kami setiap hari selalu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, aku berdoa untuk setiap orang yang hadir hari ini. Apapun jadi pergumulan dalam hidup mereka, masalah dalam hidup mereka Tuhan. Aku percaya Tuhan mengasihi setiap mereka. Dan Engkau mengerti apa yang menjadi pergumulan di dalam hidup mereka Tuhan. Dan malam ini sebelum mereka pulang, biar Roh Kudus Engkau menjamah hidup mereka. Engkau Tuhan menyembuhkan sakit mereka, memulihkan keadaan mereka, dan membangkitkan iman mereka. Karena kami percaya Tuhan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan arahkan hatimu. Terimalah segala berkat, damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, cinta kasih sayang di dalam Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai kehidupanmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.